Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalkan nama saya Robi atau Adawiyah dengan NIM 19223109. Di sini akan menjelaskan mengenai diet history sebagai metode survei konsumsi pangan. Baik, kita masuk ke bab pendahuluan. Jadi, survei konsumsi pangan ini berperan penting untuk memantau status gizi dan juga mendukung penyusunan kebijakan kesehatan serta program intervensi. Salah satu metode yang digunakan itu bisa dietary history atau DH. Ini tuh digunakan untuk merekam pola makan jangka panjang secara kualitatif dan juga kuantitatif dengan biaya yang relatif rendah, sehingga itu cocok untuk praktik klinik gizi. Namun laksanaannya ini membutuhkan tenaga terlatih dan juga dapat membebani responden, sehingga itu tuh kurang cocok untuk digunakan survei di skala yang besar. Meskipun demikian, DH itu tetap relevan dan juga penting dipahami agar dapat digunakan secara optimal dalam berbagai intervensi gizi dan juga pengembangan ilmu kesehatan. Dia merupakan definisi dietary history dari beberapa artikel yang sudah saya kumpulkan itu. Secara keseluruhan, dietary history merupakan metode penilaian konsumsi pangan untuk menggambarkan pola makan jangka panjang dari suatu responden. Nah, menurut Heredia DKK 2023 ini, dia itu menggunakan dietary history itu, diet history questionnaire 2 itu untuk mencatat pola makan hingga 12 bulan terakhir. Nah, sementara Huffman DKK 2023 itu menggunakan DH sebagai wawancara komprehensif dan juga mengaitkan konsumsi pangan dengan pedoman gizi berbasis pangan. Dan ini tuh dia tuh mendukung DH itu digunakan untuk mendukung konseling gizi secara langsung. Sementara Donat Vargas dan kawan-kawan itu pada tahun 2021 itu DH dipakai dalam penelitian epidemiologi besar, merekam pola makan habitual dan juga variasi konsumsi hari kerja, akhir pekan, dan juga musiman. Nah, DH itu juga berguna untuk analisis pola diet individu dan juga masyarakat. Nah, ada juga pengumpulan data metode dietary history itu juga bervariasi tergantung dari tujuan penggunaan metode ini sendiri. Nah, di Heredia DKK itu dia menggunakan kuesioner semi kuantitatif dengan lebih dari 150 item makanan dan juga suplemen. Dan itu digunakan untuk menilai pola konsumsi selama 1 tahun untuk gambaran diet secara jangka panjang. Nah, untuk Hoffman DKK dia itu menggunakan wawancara langsung atau alat singkat seperti diet quality screener. Nah, dia itu kelebihannya itu mudah digunakan dan juga tidak membebani pasien. Dan dia juga berbasis pedoman gizi nasional untuk merekomendasikan pola makan yang sehat. Sementara Donat Vargas dan kawan-kawan itu dia menggunakan wawancara terkomputerisasi atau DHN RICA oleh pewawancara terlatih. Data konsumsi ini diurutkan sesuai dengan waktu makan dan juga dilengkapi oleh foto porsi. Dia itu sudah mencakup 880 jenis makanan dan juga 184 resep khas untuk hasil yang lebih representatif. Nah, untuk pengolahan dan juga penyajian data dari metode dietary history itu tidak hanya dicatat, tapi juga diolah menjadi skor atau indeks kualitas diet. Untuk Heredia DKK itu dia mengonversi DHQ2 menjadi Healthy Eating Index 2015 dan juga Alternate Mediterranean Diet Score. Dan itu tuh digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian pola makan dan juga risiko penyakit metabolik. Nah, sementara Hoffman DKK itu dia menggunakan alat screening praktis untuk memberi skor kualitas diet. Dia juga menyajikan data dalam kategori rendah, sedang, dan tinggi untuk memudahkan umpan balik cepat pada responden atau klien. Sementara untuk Donat Vargas dan kawan-kawan itu, dia mengembangkan Nutri-Score Dietary Index dengan klasifikasi warna dan juga huruf A hingga E. Dia juga mempermudah pemahaman oleh peneliti dan juga masyarakat umum. Itu berperan dalam edukasi dan juga analisis epidemiologi. Kesimpulan dari metode dietary history itu, dia tuh metode survei konsumsi pangan yang fokus pada pencatatan kebiasaan makan jangka panjang. Nah, dia tuh di pelaksanaan DH itu bisa melalui wawancara mendalam ataupun instrumen terstruktur baik cetak maupun digital tergantung dengan tujuan dari penelitiannya tersebut. Nah, data dari DH ini diolah menjadi indeks kualitas diet yang berguna untuk penelitian klinis, konseling gizi, dan juga survei epidemiologi. Dengan fleksibilitas
Dengan fleksibilitas dan juga detail informasi, DH ini sangat relevan dalam penilaian konsumsi pangan dan juga status gizi. Referensi yang saya gunakan, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.